Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Special Talks di Agropolitan Televisi bersama saya Salsa Tiara. Pemirsa, pemilu dan pilkada bukan sekedar hari pencoblosan. Di balik setiap tahapan yang akan dijalani oleh Komisi Pemilihan Umum sangat panjang sekali, pemirsa. Kira-kira seperti apa peran KPU dalam menjaga demokrasi di Indonesia ini? Kita sudah kedatangan narasumber yang sangat istimewa, yaitu Bapak Heru Joko Purwanto selaku Ketua KPU Kota Batu. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nyapa dulu pemirsa di seluruh dunia ini, karena pemirsa Agropolitan TV ini dimanapun. Baik, Assalamualaikum para pemirsa TV dimanapun berada. Selamat siang, semoga panjenengan semua sehat semua. Oke. Amin. Kabar saya alhamdulillah baik, dan tentunya kami berharap semuanya, seluruh warga masyarakat Kota Batu juga baik-baik saja. Amin. Mungkin bisa diperkenalkan sedikit Bapak? Oke, baik. Sebetulnya orang Batu sudah kenal saya, tapi alangkah baiknya, baik saya perkenalkan, nama saya Heru Joko Purwanto. Kebetulan saat ini saya diamanai menjadi Ketua KPU Kota Batu, dan saya asli Akamsi, anak kampung sini, orang Batu asli. Orang Batu asli, siap Bapak. Nah, dalam Special Talks kali ini Bapak, kita mempunyai tema yang sangat istimewa, yaitu di balik layar pemilu, mengenal kerja KPU untuk demokrasi. Nah, mungkin masyarakat, banyak yang belum mengetahui tentang informasi terkait pemilu maupun pilkada nih Bapak. Sebagai orang awam sendiri, terutama saya sendiri nih Bapak, sebagai orang awam, banyak masyarakat yang mengenal KPU ini hanya bekerja saat menjelang pemilu ataupun pilkada Bapak. Nah, sebenarnya apa sih Bapak tugas KPU sendiri sebagai lembaga negara? Baik, nah, yang dipertanyakan kan gini, KPU ini ngapain aja kalau nggak ada tahapan pemilu? Betul sekali. Begini, tahapan pemilu itu biasanya dilakukan 20 bulan menjelang pemilu. Jadi sebelumnya itu kita mempersiapkan diri. Saat ini kita memang tidak lagi tahapan, tapi apa yang dikerjakan oleh KPU, yang pertama, KPU berkewajiban menjaga demokrasi di wilayahnya masing-masing. Seperti di Kota Batu, kita harus menjaga demokrasi di wilayah Kota Batu. Tentunya tidak hanya slogan kita menjaga demokrasi itu dengan cara-cara tertentu ya. Kita pertama terus bersosialisasi kepada seluruh masyarakat. Tentunya saat ini kalau kita juga ingin pemilu ke depan ini lebih baik. Jadi kita selain bersosialisasi, kita juga mempunyai rumah pintar pemilu yang bisa dikunjungi oleh masyarakat Kota Batu. Di samping itu kita menjaga data. Jadi pemutakhiran data penduduk berkelanjutan ini harus terus dimutakhirkan. Setiap triwulan sekali KPU Kota Batu ini mengupdate data. Kita saat ini setiap 3 bulan itu berapa data yang sudah bisa mencoblos atau yang sudah tidak boleh mencoblos, tidak layak, atau ini data ini terus fluktuasi karena dari data inilah kita mengolah data ini, nanti pemilu ke depan tidak ada lagi yang namanya KPU itu bisa menghidupkan orang, mematikan orang. Nah ini gawatnya ini. Kenapa demikian? Karena biasanya orang yang sudah meninggal itu tetap muncul di daftar pemilih. Ya. Sedangkan ini juga mumpung di KTV, saya bermohon juga kepada masyarakat di seluruh Kota Batu, mari kita yang pertama tertib adminduk. Kita monggo, biasanya ini yang biasanya KPU bisa menghidupkan orang mati, itu begini biasanya ceritanya. Jadi Bapak Ibu masyarakat ini kalau keluarganya meninggal, ini tidak segera dilaporkan atau dicatatkan atau minta surat keterangan meninggal ke pihak-pihak tertentu, misalnya desa atau Dispenduk Capil. Hal inilah yang kami tidak boleh KPU serta-merta mencoret, oh saya tahu orang ini meninggal, tapi belum ada bukti administrasinya, maka kami tidak boleh. Maka itu kami juga bekerja sama dengan seluruh lintas, misalnya kami dengan RT RW Pak Mudin di seluruh Kota Batu ini, Dispenduk ini, agar ini juga nanti tercover, sehingga tidak ada lagi data yang anomali. Seperti itu Bapak. Nah pemirsa, KPU saat tidak tahapan ini sangat bekerja yang konsisten sekali ya Bapak. Harus ya. Jangan sampai masyarakat berpikiran bahwa KPU saat tidak ada tahapan, tidak ada kegiatan apapun. Tidak. Saat ini juga kita tidak ada tahapan, tapi kita terus dengan bekerjasama dengan pemerintah Kota Batu yang mempunyai ATV, kita
bisa mendapatkan tempat seperti ini, bisa mensiarkan apa yang ada di KPU. Sosialisasikan dan jenengan kan juga mahasiswa. Betul, boleh ke Kota Batu, masyarakat Kota Batu boleh main-main ke Kota Batu atau ada penelitian dan sebagainya. Betul. Menarik sekali ya Bapak untuk kerja KPU sendiri sebagai lembaga negara. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat Bapak mungkin secara sederhana, mengapa keberadaan KPU ini sangat penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, atau cuman kerjanya hanya di saat pemilu saja? Baik. Bagaimana menanggapi stigma yang seperti itu, Bapak? Baik, Bapak Ibu pemirsa TV dimanapun berada, kenapa lembaga KPU ini penting? Karena sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 dan lain sebagainya, itu kita KPU ini harus ada. Pertama nanti untuk menyelenggarakan agar independen. Agar kalau dulu nggak ada KPU maka partai yang melaksanakan. Kalau saat ini kita KPU ini bertugas untuk apa? Istilahnya untuk melaksanakan kegiatan pemilihan dan pemilu di Indonesia. Harus ada KPU-nya. Kalau nggak ada KPU-nya, nanti bagaimana menentukan siapa yang memperoleh suara ini dan sebagainya, kan nggak ada. Saya kira itu sederhananya. KPU ini sebagai penyelenggara, sebagai wasitnya, sebagai penentunya. Artinya apa? Dalam hal penentu ini, misalnya perolehan partai ini, perolehan calon ini yang menentukan KPU. Mungkin Pak Heru tadi sudah menjelaskan pemirsa, kalau tidak ada KPU, sebelumnya penyelenggaranya itu partai politik. Mungkin di tahun berapa Bapak? Di tahun 1999, kebetulan saya menjadi KPPS. Iya, itu waktu itu lembaga KPU belum ada. Bentuk, ya, maka yang menyelenggarakan adalah lintas partai. Jadi gabungan antar partai itu menyelenggarakan, saya menjadi KPPS. Tapi waktu itu pemilihannya sangat sederhana sekali. Kita masih untuk mendirikan tenda itu masih pinjam terop, pinjam bangkunya masyarakat, bahkan lampu strongking itu kita pinjam. Waktu itu gitu. Jadi masih akhirnya apa? Baik sih bisa berjalan, namun secara kualitas ya saya kira lebih baik dilaksanakan oleh lembaga independen tersendiri. Penjelasannya sangat jelas sekali Bapak. Mungkin kalau boleh tahu nih Bapak, kapan sih biasanya Bapak Heru sendiri selaku Ketua KPU Kota Batu justru paling sibuk dalam siklus pemilu atau pilkada Bapak? Baik, kalau bukan hanya saya, seluruh komisioner, seluruh teman-teman di sekretariat KPU Kota Batu itu tidak ada istilahnya kapan waktunya sibuk. Tatkala kita melaksanakan agenda tahapan itu sudah berjalan, nah ya nanti insya Allah nanti di 2027 ini nanti bulan 6 kita mulai running, ini sudah memasuki tahapan. Tatkala tahapan tidak ada kata mana yang harus sibuk dan semuanya sibuk karena mempersiapkan pemilu dan pemilihan ini tidak gampang, tidak banyak faktor yang harus dikerjakan bareng-bareng. Jadi kalau ada tahapan semuanya sibuk. Bahkan nggak ada tahapan pun kita pun harus istilahnya bekerja sesuai dengan apa yang ditentukan. Misalnya kita sosialisasi meskipun saat ini Mbak efisiensi ada di kami, tapi kita bisa bersosialisasi dengan cara apa? Kantor kami bisa digunakan oleh lembaga, oleh teman-teman Karang Taruna, bisa ke sana dan kita menimbrung di sana sosialisasi. Itulah hasil kerjasama kita. Nah itu kita tidak boleh nggak sibuk, harus sibuk. Seperti tadi yang sudah dijelaskan juga pemutahiran data juga ya Bapak. Harus ya. Per triwulan. Per triwulan. Itu juga tugas KPU untuk menyeleksi atau memilah data-data pemilu atau jadi, informasi gitu ya Bapak. Data ini sangat vital sekali karena penyelenggaraan pemilu ini berawal dari data. Dari data inilah bisa diperhitungkan berapa sih jumlah dewan yang harus nantinya terpilih, itu suaranya berapa dan berapa nanti biaya yang dibutuhkan, TPS-nya berapa dan sebagainya, itu dari data ini. Tatkala data kita baik, maka insya Allah penyelenggaraan akan lebih baik. Wah, penjelasannya sangat jelas sekali Bapak. Kira-kira Bapak, sebagai Ketua KPU Kota Batu sendiri Bapak, ini sudah berjalan berapa tahun Bapak sebagai Ketua KPU Kota Batu sendiri? Saya di periode yang sebelumnya di 2019, 2024, saya 1 tahun menjadi ketua dan dilanjutkan saat ini di periode 2024-2029 alhamdulillah juga jadi ketua. Berarti sangat kompeten sekali ya Bapak, pengalamannya sudah sangat panjang sekali. Mudah-mudahan demikian. Nah, menurut Pak Heru sendiri Bapak,
kan sudah menjadi ketua KPU di periode kemarin dan juga sekarang di periode yang kedua ya Bapak mungkin. Kira-kira prinsip apa nih yang harus dipegang sebagai ketua KPU Kota Batu sendiri? Kalau prinsip bukan hanya ketua KPU ya, jadi prinsip penyelenggaraan. Jadi prinsip KPU secara keseluruhan ini ada 10 Mbak. Yang pertama adalah mandiri. Ya. Pertama mandiri ini tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain. Misalnya pihak eksternal, oh ini suaranya partai ini dapat 100. Oh jangan, mintanya eksternal 120 atau 300. Ini yang namanya bisa dipengaruhi. Dan ini mandiri tidak boleh dipengaruhi pihak lain. Betul sekali Bapak. Terus masih ada 9 ada. lagi ya. Apa nanti segmen berikutnya? Untuk melanjutkan ke 9 poin tersebut, pemirsa, kita akan masih membahas lebih lanjut terkait pemilu dan pilkada bersama Bapak Heru Joko Purwanto. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Special Talks di Agropolitan Televisi. Kita lanjutkan perbincangan bersama narasumber kita, Ketua KPU Kota Batu, Bapak Heru Joko Purwanto. Bapak, menurut Bapak Heru sendiri, nah, untuk di masa tahapan pastinya akan melibatkan banyak juga mungkin staf ataupun anggota-anggota ya Bapak, untuk membantu di proses tahapan pemilu dan pilkada. Untuk memastikan semuanya berjalan dengan tepat, kira-kira strategi apa yang bisa Bapak untuk ke anggota-anggotanya itu bisa Bapak sosialisasikan gitu? Mungkin begini ya, yang dimaksud dengan bahwa KPU dalam melaksanakan agenda kegiatan pemilu ataupun pilkada ini harus melibatkan banyak pihak. Betul sekali. Nah, biasanya begini, kalau dari internal kami, dari KPU sudah terbiasa kan, pihak internalnya adalah ada namanya badan ad hoc. Badan ad hoc ini yang membantu di tingkatan kecamatan, di tingkatan desa, bahkan di tingkatan TPS itu ada namanya Kak. Nah, yang dimaksud mungkin itu ya. Nah, baik. Kita akan melaksanakan kepada mereka, pertama kita ya rekrutmen. Secara rekrutmen itu ya tentunya ada syarat-syarat tertentu. Namun biasanya teman-teman relawan-relawan ini sudah terbiasa bekerja sama dengan kami, baik dengan BPK, PPS ataupun KPPS. Sehingga kita sudah lebih awal memberikan edukasi terhadap mereka dulu, memberikan pemahaman, terus ada modul-modul yang akan dikerjakan bareng-bareng nanti seperti apa itu sudah ada semua. Jadi kita tidak perlu khawatir terhadap sinkronisasi bagaimana menyamakan persepsi terhadap teman-teman ini sudah ada rule-nya, sudah ada istilahnya panduannya. Nah, untuk Gensi sendiri Bapak, kan sebagai pemilih terbanyak nih Bapak di pemilu selanjutnya, ada tips nggak Bapak untuk Gensi sendiri untuk ayo kita coba di pemilu dan pilkada di masa tahapan? Kan biasanya stigma-stigma yang tadi mungkin sudah dijelaskan, Gensi malas sama pemerintahan, mungkin seperti itu Bapak. Mungkin baik. Dari Pak Joko sendiri. Baik, untuk teman-teman Gensi ya, saya kira nanti kita ada segmen tersendiri untuk mengedukasi atau memberikan informasi, sosialisasi terhadap mereka. Ini memang tugas berat kita, tugas berat KPU, tapi saya kira KPU tidak sendirian tentunya dengan pemerintah, dengan Dinas Pendidikan, dengan teman-teman Karang Taruna nanti akan berkolaborasi, bekerja sama, sehingga Gensi ini dapat masuk. Saat ini ya, kami melaksanakan kegiatan sosialisasi di tingkatan sekolah-sekolah pendidikan SMP SMA. Nah, dari sinilah titik awal kami mengenalkan memang KPU itu secara fun seperti apa gitu. Jadi kalau pandangannya sebelumnya memang begini, KPU itu adalah lembaga pemerintah dan sebagainya begini dan tanda kutip negatif dan lain sebagainya. Tapi teman-teman Gensi sendiri belum pernah masuk ke kami. Lah dengan saat-saat seperti ini, seperti kemarin kita berkolaborasi dengan namanya Genre di Kota Batu. Akhirnya sedikit-sedikit mereka memahami, ternyata KPU itu boleh digunakan seperti ini. KPU bisa fun seperti ini dan sebagainya. Ini adalah cara-cara strategi kami. Nah, tentunya nanti ini Gensi ini kan generasi yang identik dengan media sosial dan sebagainya. Ini yang akan kita garap selanjutnya agar
tentunya harus menarik karena kami juga ingin perubahan pemilih, artinya ada generasi yang bersih. Nah, misalnya begitu. Misalnya nanti dalam hal mengenai pembahasan, saya berharap dari Gen Z inilah nanti kita bisa terhindar dari money politik dan sebagainya. Ini Gen Z ini yang kita harapkan. Di mana generasi ini harus sudah terpisah dengan generasi. Kalau generasi baby boomer dan sebagainya ini sudah sulit. Tapi melalui Gen Z inilah kita harus ada peran pentingnya nanti. Oke, Bapak. Nah, untuk Gen Z sendiri memang menjadi pemilih terbanyak ya, Bapak? Terbanyak kali ini, Kota ya. Batu juga, Bapak? Iya. Sangat banyak berarti ya, Bapak ya? Ya, makanya dari saat ini ada perubahan pemilih dari Gen Z ini sudah mendominasi tidak hanya di Kota Batu, di mana-mana di Indonesia, di Indonesia ya. Makanya harus kita istilahnya kita sentuh bersama lah agar Gen Z ini bisa tahu bagaimana pendidikan politik. Sebetulnya politik itu tidak hanya di waktu pilkada dan penyelenggaraan saja ya. Di rumah pun itu loh, antara anak dan orang tua itu terjadi sistem politik itu ya. Ya contoh kecil begini, politik di rumah gini ya. Anak kecil itu sudah berpolitik. Mau minta kue, minta jajan kepada bapaknya, biasanya nggak dikasih. Tapi ada tamu, dia waktu ini ada momen yang pas, ada momen yang pas, ada tamu, kita minta. Akhirnya terjadilah diberi kue. Ini adalah bentuk-bentuk politik juga di rumah. Mungkin bentuk politik sederhana. Politik sederhana sekali ya. Untuk pelaksanaan dari pemilu sendiri kan pasti membutuhkan tadi banyak ya, tidak bisa sendirian dari KPU sendiri, mungkin stafnya mungkin berkurang ya Bapak kalau untuk semuanya akan melaksanakan tahapan pada tahun 2026. Pastinya berkolaborasi dengan TNI, Polri, Bawaslu, dan juga media juga yang pasti Bapak. Nah, dan juga berbagai elemen masyarakat lainnya. Gitu. Bagaimana sih Pak untuk dari KPU sendiri pengoptimalisasiannya untuk penyelenggaraan pemilu dan juga tahapan di tahun depan 2027? Baik, gini Mbak Sasa, tatkala kita melaksanakan tahapan baik pemilu maupun pilkada, jelas KPU itu di kantor kami itu hanya 31 sampai 35 orang. Itu aja yang baku ya. Jelas tidak bisa bekerja sendiri. Nah, pertama kita bekerja sama dengan pemerintah Kota Batu terutama, baik pemilu maupun pilkada. Dengan Dinas Pendidikan, dengan TNI Polri itu jelas. Karena nanti di dalam pilkada pemilu itu pasti ada hal-hal sinkronisasi keamanan, ada yang harus misalnya logistik diamankan oleh TNI Polri atau Polri dan sebagainya. Juga teman-teman di tingkatan RT RW, masalah nanti teman-teman Pantarle ini harus berkunjung ke rumahnya masyarakat, ini harus kolaborasi, tidak bisa KPU bekerja sendiri. Makanya suksesnya KPU kemarin di penyelenggaraan 2024 itu bukan hanya kerja KPU, tapi seluruh elemen masyarakat, pemerintah Kota Batu, TNI Polri yang ada di wilayah Batu bekerja sama. Iya. Sehingga menciptakan keberhasilan di pemilu dan benar. Pilkada selanjutnya ya Bapak. Betul sekali ya. Nah, tadi kan membahas terkait Gen Z ya Bapak ya. Oh, Gen Z lagi ya, oke. Nah, pengaruh media sosial kan saat ini sangat cepat sekali Bapak, informasi datang juga, keluar juga secara cepat Bapak. Peran KPU Bapak menghadirkan informasi pemilihan yang benar kepada masyarakat karena mungkin sudah maraknya buzzer-buzzer, mungkin di semua media sosial, TikTok, WhatsApp, ataupun Instagram kan sangat banyak sekali Bapak. Iya, baik. Jadi teman-teman Gen Z nanti kalau tatkala ingin informasi yang valid dan baku, biasanya benar sekali kalau di media mainstream tadi itu kadang-kadang sepotong dan sebagainya. Silahkan yang pertama mengunjungi website KPU secara resmi, KPU Kota Batu. Kalau memang di media sosial kami juga demikian, kami istilahnya memberikan berita itu, menginformasikan berita itu apa adanya yang terjadi ini. Jadi itu adalah sebagian yang tadi prinsip-prinsip dari KPU tadi, ya, jujur, akuntabel, berkepastian hukum, terbuka. Terbuka ini termasuk informasi tadi. Kami terbuka dalam hal informasi apapun yang diperlukan, baik peserta pemilu atau masyarakat atau siapapun yang menginginkan informasi, kami ada kanal untuk informasi tersebut. Datang saja ke kantor KPU atau kalau nggak mau datang ribet, silakan kunjungi websitenya atau di media-media kami, baik di YouTube dan lain sebagainya. Gitu ya. Informasi yang mungkin valid ya Bapak. Valid, jelas valid. Jadi jangan mencari sumber selain dari inti dari sumber itu. Misalnya
ingin cari berita dari KPU Kota Batu, carinya ke lain atau nah itu jangan, langsung saja ke sumbernya, kami terbuka. Nah, untuk pemirsa, informasi yang valid mungkin bisa langsung diakses di website resmi KPU dan juga media-media sosial di KPU untuk mengetahui terkait informasi pemilu dan pilkada di selanjutnya. Begitu ya Bapak? Iya, betul. Nah, selain pada saat pemilu Bapak, bagaimana masyarakat ini ikut berkontribusi mendukung penyelenggaraan demokrasi yang sehat gitu Bapak. Jadi mungkin untuk masyarakat di Kota Batu sendiri, bagaimana KPU sendiri ini agar masyarakat juga paham mengenai alur pilkada, pemilu itu bagaimana? Baik, kalau masalah alur pilkada, alur pemilu tentunya sudah ada informasi resmi dari KPU. Namun dalam hal pembelajaran bagaimana sih biar tercipta demokrasi di Kota Batu ini, kami memulai dari titik-titik yang paling istilahnya paling terkecil, dari lingkungan-lingkungan terkecil. Misalnya di lingkungan sekolah nanti mau ada pemilihan OSIS, ya, itu kita ketua kelas dan sebagainya, itu adalah bentuk-bentuk demokrasi, ya, bentuk-bentuk demokrasi. Jadi dalam hal teknis penyelenggaraan pemilu adalah seperti itu. Jadi kita mulai dari teman-teman SMP, SMA ini sudah kita mulai. Bahkan kita sering kali bekerja sama dengan pendidikan, dinas pendidikan, baik itu SMA atau SMP, itu kita sering mendatangi podcast di sekolahan ataupun kita menjadi inspektur upacaranya atau pembina upacaranya untuk menyampaikan hal-hal yang akan kita laksanakan. Seperti bagaimana sih demokrasi, pendidikan dan sebagainya. Bahkan kami pernah sering mengikuti kelas, kita mengikuti kelas di masing-masing, misalnya di MAN, di SMA mana itu sering. Jadi bentuk-bentuk, sedangkan di tingkatan RT RW itu masih sering terjadi pemilihan RT, pemilihan RW, itu kami juga masuk ke sana. Tidak hanya sebatas untuk memberikan edukasi, tidak, tapi penunjang, bahkan penunjangnya pun kita berikan, misalnya tempat untuk mencoblosnya, biliknya, kotaknya dan sebagainya, TPS-nya itu kita bisa mengedukasi atau memberi supervisi kepada mereka. Itu saya kira, dan sebentar lagi juga akan di Kota Batu akan ada pemilihan kepala desa. Kami siap untuk istilahnya kalau dimintai tolong pemerintah kota untuk ikut supervisi dan sebagainya secara teknik, secara data kami di KPU juga siap. Betul sekali, KPU siap untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada untuk di tahun selanjutnya Bapak. Betul. Semakin menarik nih pemirsa obrolannya, bukan hanya tentang membahas di balik layar pemilu saja, tapi kita membahas bagaimana menjaga kepercayaan publik setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Kembali lagi di Special Talks Agropolitan Televisi. Bapak Heru tadi sudah menjelaskan terkait 10 prinsip KPU begitu Bapak. Tadi kan satu sudah di-spill nih. Nah, berarti kurang 9 Bapak. Baik. Apa tuh selanjutnya Bapak? Baik, sebagai tadi kan di segmen sebelumnya kan ditanyakan bagaimana prinsip Bapak sebagai Ketua KPU. Prinsip ini tidak hanya dipegang oleh Ketua KPU, tapi seluruh penyelenggara di tingkatan KPU, misalnya komisioner, sekretariat, sekretaris dan sebagainya, itu harus sama-sama memegang prinsip ini, 10 prinsip ini. Karena apa? Tidak hanya ketuanya ya. Jadi ketua kalau di KPU itu istilahnya adalah pengambil keputusan tertinggi itu bukan ketua, tapi ada di pleno. Di pleno. Di pleno baru kita menandatanganinya ketua. Jadi semua, makanya itu ada prinsip ini harus kita pegang bersama. Yang pertama adalah mandiri tadi. Terus berikutnya adalah adil, jujur, berkepastian hukum, proporsional, profesional, akuntabilitas, dan istilahnya efisien dan efektif efisien. Nah itu seperti yang saya bahas pertama tadi, masalah mandiri. Mandiri itu tidak bisa dipengaruhi oleh atau seluruh keputusan Komisi Pemilihan Umum itu tidak boleh dan tidak bisa dipengaruhi oleh pihak luar. Yang pertama itu. Yang kedua itu harus jujur. Yang artinya jujur
Artinya kita bekerja harus secara integritas, ya, berintegritas dan tidak boleh curang. Nah, dalam artian curang begini, curang itu oposisi dicurangi KPU biasanya begini, banyak yang terjadi, banyak di media dan sebagainya, penggelembungan suara. Nah, itu apa itu Pak maksudnya? Saya sebagai orang awam sendiri baru dengar nih Bapak hubungan suara nih. Nggak apa-apa, ini kenapa kita perlu mengerti semua. Biar kalau kami di Batu ini, karena kotanya kecil dan seluruh peserta pemilu ini memang teman semua dan saudara semua, makanya hal itu tidak terjadi. Misalnya begini, penggelembungan suara itu contoh kasusnya begini, suara partai A atau suara caleg A ini sebetulnya mendapat 1.000. Tapi nggak cukup, karena dia akan menjadi dewan kalau nggak ditambah 500, katakanlah begitu. Makanya suara orang ini yang harusnya 1.000 sama oleh penyelenggara dijadikan 1.500, itu yang namanya penggelembungan. Nah, ya, itu banyak terjadi kasus, tapi alhamdulillah di Batu kita memang semua kita anggap seluruh peserta pemilu itu adalah sama, jadi tidak terjadi hal yang semacam itu. Yang berikutnya tadi adil ya, adil itu kita memperlakukan seluruh peserta pemilu sama. Bahkan siapapun pesertanya pemilu masih umur 17, sudah umur 54 tahun, atau seperti saya masih 42 gitu, sama aja. Memiliki hak yang sama ya. Hak yang sama, yang penting itu. Jadi jangan memperlakukan kontestasi itu tidak seimbang. Artinya, oh gitu mana, seumpamanya ini karena teman saya dekat, maka harus saya perlakukan lebih, itu nggak boleh, harus semua sama. Berkepastian hukum itu kita dalam menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu itu harus ada landasannya, baik PKPU, baik undang-undang, peraturan KPU dan sebagainya, itu harus ada kepastian hukumnya. Sehingga kalau kita melaksanakan sesuatu dengan kepastian hukum itu sudah bisa istilahnya dibaca oleh semua kontestasi, semua peserta bisa, oh kepastiannya seperti ini, seperti itu sama jadinya. Berikutnya adalah tertib. Artinya tertib itu dalam menyelenggarakan tahapan pemilu itu sudah ada agendanya. Misalnya kalau nggak tertib, oh ini sebetulnya hari ini harus kampanye, ini hari ini tidak kampanye, jadi molor, ini tidak tertib. Makanya kita harus tertib. Terbuka ini gini. Salah satu prinsip terbuka sudah kita bahas tadi, bahwa kita bisa diakses oleh publik. Siapapun boleh mengakses agenda KPU, ya. Boleh informasi apapun dari kecuali informasi yang dikecualikan. Kenapa ada informasi yang dikecualikan? Seperti kita tidak boleh menginformasikan nomor induk KTP seseorang dan sebagainya. Itu ada aturannya sendiri-sendiri. Berikutnya adalah proporsional. Ya, kita harus proporsional ya. Bahkan kita tidak boleh bekerja itu secara serampangan karena digandoli dengan etik proporsional itu ya. Profesional terus berikutnya profesional. Kita profesional itu harus berkompeten tadi yang dikatakan. Di bidangnya harus berkompeten itu. Berikutnya adalah akuntabel. Akuntabel ini bisa di istilahnya oleh publik bisa dibaca, oleh publik oleh pertanggungjawaban publik. Artinya apa? Kita bisa bertanggung jawab kepada publik itu secara akuntabel. Oh ini loh yang digunakan anggarannya semacam ini dan sebagainya, ini pelaksanaannya seperti itu. Efektif dan efisien tentunya dalam pekerjaan kita harus tepat sasaran, dan saat ini kita juga untuk menghindari tidak efisiensi itu kita harus menghitung lebih awal. Itulah efektif efisien. Jadi kita harus tepat sasaran, tepat waktu, dan outcome-nya jelas. Nah, seperti itu. Itulah prinsip-prinsipnya semuanya. Itu dia 10 prinsip KPU Kota Batu yang harus dipegang. Seluruh KPU Indonesia. Seluruh KPU Indonesia Bapak yang harus dipegang. Harus dipegang. Seluruh KPU ya Bapak. Iya, betul. Gitu, seperti itu teman-teman. Jadi itu tadi 10 prinsip yang sudah dijelaskan Bapak Heru sendiri ini Bapak. Dalam penyelenggaraan pemilu Bapak ataupun pilkada, bagaimana Bapak Heru melihat perkembangan partisipasi masyarakat Bapak dan juga kepedulian masyarakat terhadap demokrasi? Mungkin di tahun 2019 kan Bapak sudah menjabat, nah itu bagaimana partisipasi masyarakat dan perkembangannya di sistem demokrasi Indonesia ini, terutama di Kota Batu sendiri. Baik, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Batu, dimanapun berada yang saat ini sedang melihat kita di siaran ATV ini. Saya ucapkan terima kasih. Karena apa? Bapak Ibu semua masyarakat Kota Batu ini kemarin dalam agenda
partisipasi masyarakat di tingkatan KPU Kota Batu ini sangat tinggi. Kita itu kalahnya dengan Madura saja. Waduh, dengan Madura. Ya, Madura bisa 100%, kalau kita nggak bisa. Jadi kita sudah tertinggi, alhamdulillah. Mudah-mudahan di ke depan ini baik pemilu maupun pilkada juga berharap partisipasi masyarakat secara luas juga begitu juga baik. Saya yakin di Batu ini kulturnya orang Batu itu adem ayem, terus istilahnya hawanya ya, Pak. Seperti hawanya. Jadi istilahnya sudah penduduknya, sudah masyarakatnya ini sudah dewasa semua. Dalam hal hak dan kewajiban itu mereka sudah melaksanakan. Terbukti partisipasi kemarin sangat tinggi di Kota Batu. Kira-kira Bapak, partisipasi masyarakat di tahun sebelumnya, pemilu sebelumnya dan juga meningkat, ya. Meningkat. Dari 82% kita sampai 87% itu meningkat semua. Meningkat semua, ya. Mengingat di Kota Batu sendiri untuk masyarakatnya tidak sebesar di kota-kota besar sebelumnya, tapi tetap KPU Kota Batu tetap menjaga integritasnya. Jadi bukan masalah jumlah kota wilayah kota kita kecil atau besar dan sebagainya. Saya kira tergantung masyarakatnya juga, tergantung seluruh elemen masyarakatnya dan penyelenggaranya bagaimana. Ada yang di kota besar malah partisipasinya kecil, tapi di kota kecil besar. Ada yang kota kecil juga demikian kecil. Jadi tergantung kita semua. KPU-nya sendiri ya Bapak? KPU dan seluruh masyarakat, KPU tidak bisa berjalan sendiri. Betul Bapak. Untuk masyarakat sendiri Bapak, di Kota Batu sendiri, pastinya dari KPU pasti tetap untuk pengoptimalisasi masyarakatnya sebagai hak-hak masyarakat juga sebagai pemilih seluruh yang mendapatkan KTP maupun yang sudah memenuhi syarat Bapak. Kira-kira untuk pemilihan di pilkada selanjutnya Bapak, banyak yang masuk ke Kota Batu sendiri atau yang pindah gitu Bapak, persentasenya? Saya kira nggak ada yang pindah ya. Jadi nanti kita melalui sensus, melalui yang saat ini kita laksanakan PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, gunanya itu cuma saya menginformasikan kepada seluruh masyarakat bahwa suara panjenengan itu menentukan. Saat ini ya kalau seumpamanya pemilu ini dilaksanakan saat ini, maka terjadi pergeseran dewan. Nah, sekarang kan kita ada 4 dapil ya, dapil 1, 2, 3, 4. Dapil 1, 2 itu ada di Kota Batu, 3 Bumiaji, 4 di Jonrejo. Nah, seluruh jumlah anggota dewan di Batu itu ada dapil 1 7, dapil 2 7, dapil 3 ini ada 9, dapil 4 ada 7. Nah saat ini kalau kita hitung berdasarkan jumlah penduduk, sekarang ini jumlah penduduk di dapil 4 di wilayah Jonrejo ini meningkat. Maka kalau saat ini dilakukan pemilu, maka dewannya ini yang di dapil 3 di Bumiaji ini dikurangi, dibawa ke Jonrejo. Jadi artinya 8. Artinya fluktuasinya demikian. Maka nanti kita lihat juga karena kita selalu mengupgrade jumlah penduduk, perpindahan penduduk dan sebagainya. Saya mengatakan potensi saat ini apabila kita melaksanakan pemilu, maka di Bumiaji itu geser. Nah ini perlu kita informasikan kepada masyarakat dan sebagainya. Kenapa di Jonrejo? Karena Jonrejo pertumbuhan jumlah penduduknya sangat tinggi saat ini, sedangkan di Bumiaji stuck. Nah nanti kita juga lihat di akhir 2029 nanti seperti apa. Saya kira itu, jadi sangat penting sekali data penduduk ini. Bapak, mungkin ada pertanyaan yang mungkin ini dari saya sendiri mungkin Bapak. Iya, nggak apa-apa. Yang mungkin yang menarik ini menurut saya Bapak. Untuk pemilu dan pilkada presiden kemudian DPR RI kan menjadi satu agenda. Yeah. Dan juga mengapa tidak disamakan dengan pemilihan wali kota, gubernur itu sebenarnya saya penasaran Bapak. Kenapa kok nggak disamakan aja timelinenya gitu? Baik, kalau kita samakan, kita aja dalam pemilu itu berapa yang harus dipilih, berapa yang harus dicoblos surat suaranya. Ya, tatkala kita, karena pemilu dasarnya begini, pemilu dan pemilihan ini berbeda. Kalau pemilu ini secara nasional ini adalah pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, pemilihan DPR RI itu, MPR ini adalah pemilihan DPD sama DPD ya. Ini adalah agenda secara namanya pemilu nasional. Secara nasional. Sedangkan pemilihan ini adalah di daerah. Pemilihan ini di daerah yaitu
ada wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur. Ini adalah dua yang berbeda, pemilu dan pemilihan. Andai kata ini disatukan, saya yakin nanti akan secara teknis bisa-bisa saja, tapi nanti dalam penyelenggaraan ini pasti akan menyulitkan. Makanya ada dipisah pemilu dan pilkada. Mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman awam yang baru memilih atau pemilih pemula, Pak. Mungkin banyak pertanyaan terkait hal seperti itu. Kok nggak digabung aja kan biar jadi satu gitu? Kalau digabung jadi satu secara efisiensi memang iya, tapi secara kualitas nanti saya yakin secara kualitas juga kurang bagus. Karena satu orang dalam satu hari itu memilih berapa? Bayangkan, presiden ya satu, terus DPR RI, dua, DPD ya, terus DPR provinsi, DPRD kota kabupaten, nah, gubernur dan wali kota atau bupati akan jadi memilih 8. Bayangkan konsentrasi seseorang memilih bilang ini siapa ya, nah, seperti itu. Dan saya kira saat ini juga lagi di teman-teman di bapak-bapak yang ada di DPR juga lagi membahas masalah bagaimana nanti pemilu ke depan, itu saya kira itu. Tapi saat ini pemilu belum ada undang-undang yang berubah, tetap seperti yang kemarin. Oh, berarti berubah-berubah setiap adanya nanti proses tahapan ya Bapak? Belum tentu, setiap tahapan juga belum tentu, tergantung pembuat undang-undang, karena KPU adalah pelaksana undang-undang. Bagaimana nanti undang-undang diterbitkan oleh pemangku yang membuat undang-undang itu, pemerintah dan DPR, tapi kami sebagai KPU hanya siap melaksanakan apa yang dititahkan oleh undang-undang. Itu. Menarik sekali Bapak. Pemirsa, masih banyak informasi yang harus kita kulik lagi lebih dalam, mumpung ada narasumber yang sangat istimewa pada kali ini. Jangan beranjak dulu, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih setia di Agropolitan Televisi. Pada selanjutnya nih Bapak ya, kita lanjut nih pada masa pemilu ataupun pilkada, pastinya marak tren yaitu golput Bapak, pasti itu di setiap pemilu maupun masa-masa pilkada. Nah, jika ada masyarakat yang merasa satu suara tidak akan membawa perubahan, menurut Bapak Heru sendiri itu bagaimana Bapak? Kalau menurut saya ya, jadi pemilihan hak pilih. Nah, kita masuk di kategorinya hak pilih ya. Kita sebagai warga masyarakat itu mempunyai hak pilih. Kita hak. Namanya hak itu apa? Hak itu boleh diambil dan boleh tidak. Namun ini hak saya, bukan kewajibannya. Kewajiban harus. Namun ya, hak ini kenapa harus dipakai dan jangan golput? Karena satu suara yang katanya menentukan itu benar. Seperti begini. Seperti kita mempunyai hak suara untuk pemilihan wali kota. Andai kata wali kota ini ada 2 calon dan satu suaranya satu dapat 50, yang satu dapat 50, sedangkan pesertanya tinggal 1, seperti panjenengan yang tidak mau memilih itu ya. Satu ini menentukan sekali, sehingga salah satu calon ini mendapat 51, maka dia menang, katakanlah begitu ya. Jadi satu suara sangat menentukan. Siapa bilang satu suara tidak menentukan? Begini, dalam hal kenapa sih kok kita harus memilih dewan dan lain sebagainya? Bisakah berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari? Begini, saya informasikan kepada seluruh masyarakat pemilih dimanapun berada yang berbahagia. Begini, satu suara itu sangat menentukan. Tatkala yang kita pilih ini benar dan bisa mewakili suara kita, maka suara kita ini ada baiknya. Nah, suara kita ini yang jelas ada dampaknya. Nah, yang kita pilih presiden siapa, yang DPR siapa, ini sangat berpengaruh. Kalau tidak ada suara panjenengan, maka orangnya yang tidak jadi ya nggak akan berpengaruh apa-apa terhadap panjenengan. Saya kira itu satu suara sangat menentukan. Sangat menentukan sekali ya Bapak. Iya. Mungkin tren atau maraknya tren golput pasti, walaupun mungkin kita sudah mensosialisasikan sebaik mungkin bagaimana satu suara akan membawa perubahan, tetapi mungkin adanya oknum-oknum yang mungkin
mengajak gitu pastinya, mengajak masyarakat untuk oke, kita tren golput itu pasti banyak banget di media sosial ya Bapak. Iya, itu adalah tantangan kita penyelenggara, tapi saya yakin kalau di masyarakat Kota Batu golputnya sangat rendah sekali ya. Saya terima kasih sekali makanya terhadap masyarakat Kota Batu, semuanya dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih dalam hal pemilu dan pemilihan yang kemarin. Jadi peran KPU sangat penting sekali di mana untuk menjaga demokrasi di Indonesia ini Bapak, betul sekali Bapak. Nah mungkin sebagai penutup nih Bapak, apa pesan dari Bapak Heru sendiri, Ketua KPU Kota Batu sendiri kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama menjaga kualitas demokrasi, khususnya di KPU Kota Batu sendiri Bapak? Baik, pemirsa dimanapun berada, pertama saya senang dan tentunya terus-menerus mengucapkan terima kasih atas partisipasi yang kemarin diberikan dalam hal pemilu maupun pilkada di Kota Batu. Saya berpesan kepada panjenengan semua, mari kita jaga semua kota kita tercinta ini dengan cara-cara yang santun. Saya yakin masyarakat Kota Batu ini orangnya sudah dewasa semua. Tatkala selesai pemilu ataupun pilkada, maka konsentrasi itu sudah selesai dan kembali ke masing-masing bidangnya masing-masing. Tetap mendukung kota kita tercinta, negara kita tercinta. Saya berharap kepada Bapak Ibu semuanya memberikan pengertian kepada seluruh keluarganya, seluruh di lingkungannya terkecil, memberikan bahwa pemilu dan pemilihan itu sangat penting. Karena sistem di negara kita masih menganut ini. Untuk itu saya berpesan kepada semuanya, mari kita jaga Kota Batu bersama, jaga demokrasi Kota Batu. Saya kira itu. Baik Bapak, terima kasih pesannya Bapak. Untuk menjaga demokrasi sendiri tentunya bukan semua tanggung jawab dari KPU, yaitu harusnya seluruh masyarakat menjaga demokrasi yang ada di Kota Batu tersendiri Bapak. Mungkin pembahasan kita mungkin sangat menarik Bapak, mungkin kalau dilanjut nanti Pak Heru nggak punya waktu untuk nonton semifinal sepak bola ya Bapak. Tapi seru-serunya ya Bapak kalau kita lanjut lagi. Mungkin itu untuk pesan-pesan dari Bapak Heru sendiri. Terima kasih mungkin Bapak Heru atas waktu dan juga wawasannya yang diberikan pada hari ini. Mungkin semoga obrolan kali ini dapat memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Kota Batu, khususnya untuk menjaga demokrasi di lingkungan Kota Batu sendiri. Satu lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Batu, terutama di ATV-nya ya. Ini Kepala Dinasnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu, atas semua yang diberikan oleh KPU untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat. Saya kira itu. Baik Bapak, demokrasi mungkin bukan hanya kewajiban satu pihak saja, melainkan kewajiban untuk seluruh masyarakat untuk menjaga demokrasi di Indonesia tercinta ini. Saya Salsa Tiara selaku tim yang bertugas mengucapkan terima kasih bersama Anda. Sampai jumpa di Special Talk selanjutnya di Agropolitan Televisi.